pemilik PAUD dari Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan praktek baik yang berjudul strategi pembimbingan melalui metode coaching dalam upaya meningkatkan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan kurikulum merdeka. Situasi yang terjadi saat ini, 26 lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Ungaran Barat, hanya 8 yang sudah akreditasi, kemudian hanya 1 yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Hal ini dikarenakan tantangan yang selama ini terjadi adalah asumsi bahwa akreditasi itu menakutkan, kemudian anggapan kurikulum baru rumit karena mereka belum paham, dan kurangnya rasa percaya diri dari para pendidik, padahal mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Maka dari itu, saya membuat strategi pembimbingan dengan metode coaching sebagai upaya menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Mekanisme pembimbingan dengan metode coaching dilakukan dengan alur identifikasi, analisis, pelaksanaan, kemudian evaluasi, dan refleksi. Coaching adalah tindakan untuk membantu orang lain berubah menjadi lebih baik agar dapat mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Tujuan coaching adalah untuk mendukung pembelajaran seseorang demi membantu dalam meraih tujuan pribadi atau tujuan pembelajaran tertentu. Coaching memainkan peranan yang sangat penting karena membuat seseorang merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Coaching di sini dilakukan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Tujuan berfungsi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh coach. Untuk identifikasi masalah, coach diajak untuk menggali informasi terkait masalah yang ingin diselesaikan. Rencana aksi di sini merancang rencana konkret untuk pemecahan masalah, sedangkan tanggung jawab, coach bersama coach mengawal eksekusi rencana aksi sehingga selesai melakukan refleksi. Yang istimewa dengan metode coaching ini adalah coach diarahkan untuk mengidentifikasi sendiri masalahnya dan kemudian menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dari identifikasi masalah, kemudian dianalisis, kemudian dalam pelaksanaan ditentukan komunitas belajar, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan sasaran untuk kegiatan coaching, dan kemudian evaluasi serta refleksi dilakukan untuk melihat sampai mana tingkat keberhasilan. Ketika masih ada kekurangan, maka tahun ke depan kita akan memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Metode coaching ini diterapkan, banyak perubahan yang terjadi pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan sudah membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian peningkatan satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah pendidik mulai berani menggali kreativitas, potensi yang ada pada diri mereka. Mereka berani tampil di muka umum, menjadi narasumber dalam komunitas belajar, dan mau mengikuti pengembangan diri. Metode pembelajaran yang dilakukan berpusat pada anak, tidak lagi berpusat pada guru. Hal ini bisa dilihat banyak lembaga yang menggunakan media Luspat. Untuk memberikan motivasi, pendekatan dengan pendidik untuk bisa melaksanakan akreditasi dan menjalankan kurikulum merdeka, karena dengan motivasi yang baik mereka akan menerima dan bisa melaksanakannya. Dengan metode coaching, meyakinkan pendidik bahwa mereka mampu untuk berubah, mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikannya. Metode coaching bisa dilakukan secara langsung dalam satuan pendidikan, bertemu langsung kepada pendidik yang menjadi sasaran coaching, atau bisa dilaksanakan dalam komunitas belajar. Metode coaching ini juga bisa dilakukan dengan metode daring maupun luring, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada satuan pendidikan. Dengan pendekatan pembimbingan, kemudian pendampingan terhadap pendidik atau satuan pendidikan, maka
Proses pembelajaran yang awalnya banyak berpusat pada guru, pada akhirnya mereka mau berubah untuk menerapkan kurikulum merdeka sehingga mereka lebih menekankan pada karakter anak didik, lebih mengutamakan hasil. Itu salah, tetapi proses itulah yang lebih diutamakan, bagaimana anak bisa mencapai setiap tahapan dalam perkembangannya. Akreditasi adalah suatu hal yang wajib bagi satuan pendidikan, karena dengan satuan tersebut sudah terakreditasi, maka merupakan legalitas bahwa mereka layak untuk melayani anak usia dini di sekolahnya. Manfaatan komunitas belajar dalam kegiatan ini adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif dan telah akreditasi. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan di Kecamatan Ungaran Barat. Semoga bermanfaat. Semangat untuk berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo kalah karo wegah. Setiap orang punya potensi dan yakin akan kemampuan diri. Kita pasti bisa.